Jadi gue bikin satu konsep makeup yang memang saat itu belum populer di Indonesia dan itu akhirnya bener-bener nge-boom. Dari semua style makeup yang lo ciptain, mana yang paling menonjol dan menjadi favorit lo? Awal-awal gue bangun branding ya, itu alis. Alis itu trending banget lah, alisnya Arman Amanu saat itu ya. Pernah juga kepikiran mau ninggalin tuh pernah. Pernah kan? Pernah. Iya. Gitu kayak aduh. Udah merasa kayak udah I'm done, I'm tired. Apa yang membuat lo I will still continue? Welcome to Big Thinkers again. Big things ahead of you. Hari ini gue kedatangan temen gue yang udah lama kenalan tapi baru ketemu today, first time we are meeting offline. Ketemunya kenalan waktu pandemi. Bro Arman, yes, welcome. Thank you. Makeup artist and founder of Arman Armano Academy. Congratulations for your journey and Jadi yang mana nih? your journey of your entrepreneurship, your professionalship. thank you. Pengalaman lu kan masih sedikit banget ya. Baru kurang lebih 20 tahun lebih lah ya. Pengalaman lu masih sedikit banget gitu. Oke. Sebagai seorang makeup artist, gua ngebahas di sini. Gua ngundang lu karena tujuan kapasitas. Gua ngundang lu di sini ngomongin profesi. Apa yang membuat lu inspired masuk ke profesi ini? Masuk ke awalnya sebenarnya nggak sengaja. Awalnya sebenarnya nggak sengaja. Gue kan dulunya kerja. Gue tadinya kerja di studio foto. Nah pas kerja itu kenal dunia makeup tuh pas lagi kerja. Oke. Jadi kayak nyemplung tanpa disengaja gitulah. Tapi lu ada feel atau kayaknya ini bisa nih gue nih. Itu kan kadang-kadang orang tuh kan ngelihat nggak sengaja tapi ada backstory-nya. Awalnya nggak mikirnya nggak sejauh itu. Oke. Awalnya mikirnya waktu itu masih gue tuh pendidikan cuma SMA kan. Jadi pendidikan SMA gue nggak pernah punya cita-cita, mungkin nggak punya cita-cita kayak orang-orang gitu yang pengen cita-cita jadi ini jadi itu. Gue nggak gitu. Karena apa yang bisa gue banggain dari seorang anak kampung lulusan SMA gitu. Jadi kayaknya nggak bercita-cita tuh nggak berani gitu. Cuman waktu itu gue kerja di studio foto. Pas kerja di studio foto emang orangnya rada-rada aktif kan gitu. Jadi apa aja yang di depan mata gue kayak pengen dipelajarin gitu. Oke. Dari situ ada salah satu makeup artist di studio foto. Dari situ mulai iseng-iseng ngerecokin orang kerja. Jadi lama-lama mulai tertarik ya udah akhirnya nyemplung. Kira-kira seperti itulah. Tapi dari masa lu kecil emang lu suka sesuatu yang berhubungan sama art karena ini kan tentang art ya. Gue inget tuh gue nggak nemu ingetnya gitu. Nggak nemu ya. Gue flat aja gitu. flat aja gitu. Mungkin karena hidup gue yang flat kali ya. Gue inget kadang ada pertanyaan kayak gitu. Gue kecilnya seneng art nggak sih? Kayaknya Mungkin gambar atau apa? Gambar atau nggak yang sesuka itu juga gitu. Nggak yang seseneng itu juga. Cuman mungkin karena emang baru kenal dunia beauty itu pas saat itu gitu. Jadi mungkin kenalnya telat gitu. Tapi begitu kenal langsung cinta gitu. Oke. Kayak begitu kenal tuh udah langsung jatuh cinta aja kayak gitu. Oke, berarti callingnya saat itu lah ya. Callingnya saat itu betul. Oke. So from blank to shining gitu ya. Nggak langsung signing juga gitu. Ya Enggak, itu callingnya. Iya. Ting dapet tingnya gitu kan. Iya. Jadi dari situ lu berarti gaya lu pokoknya gue suka gue jalanin dulu ya. Atau lu tipe yang mempelajari dulu ini bener nih bagus nggak ada future-nya. Semuanya dipelajarin. Jadi Oke. waktu gue kerja di studio foto itu kan banyak divisi kan. Ada editor, ada fotografer, ada makeup artist, bahkan sampai marketing sekalipun gue tuh berusaha untuk pengen tahu gitu. Dari gue belajar motret, gue belajar ngedit, gue belajar semua gue pelajarin gitu. Dari situ gue ngerasa kok ngekliknya di makeup ya gitu. Tapi semua gue pelajarin sampai motret pun gue pelajarin saat itu. Jadi lu menganggap diri lu itu dulu orang yang curiosity-nya tinggi. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Itu kunci sukses yang selalu gue ngomong itu adalah 3K. Kepo, kebut. Jadi karena lo udah punya keponya. Kepoan itu ya betul. Itu penting tuh. Iya. Mungkin karena curiosity-nya yang tinggi itu jadi akhirnya ya pengen taunya dalam gitu. Tahun berapa itu bro waktu lo baru mulai? 2000
2022 2023. 2002. 2002. 2002. Jadi karena tadi gue bilang baru ya, jadi dia mengingatnya baru gitu. Iya, 2002 lama ya. Iya. Lama alias tua ya. Gue mau tanya, dominan di industri makeup artist tuh profesionalnya itu dominan pria atau wanita? Kalau dulu pria, sebenarnya dominan banget sih enggak gitu. Tapi kalau dulu mungkin Kebanyakan lah, maksudnya kebanyakan. kalau dulu mungkin balance antara cewek sama cowok. Tapi kalau sekarang dominan di cewek. Dominan di cewek. Cowoknya presentasinya kecil banget. Kalau sekarang ya. Tapi kalau zaman dulu itu dominan balance antara cewek sama cowok. Oke. Kalau sekarang lebih dominan ke cewek. Berarti the industry is growing lebih ke feminin ya, lebih Ke feminin, betul. ya. Oke. Dan menurut lo kalau makeup itu is only for female atau sebenarnya cowok juga sebenarnya butuh makeup? Sebenarnya kalau untuk daily pasti cewek. Kalau untuk daily cewek, tapi kalau cowok tuh biasanya untuk kepentingan tertentu kayak misalkan untuk syuting, untuk kebutuhan photoshoot, yang konseptual kayak gitu ada cowok. Tapi kalau untuk daily enggak lah. Enggak ya? Masih ke cewek sih. Jadi kalau cowok-cowok tetap sekarang kan lagi musim nih skincare buat cowok. Dulu kan nggak pernah ada tuh ya. Kalau treatment cewek-cowok gitu, Ya, karena ini kan makeover kan. Iya, beda Kalau ya. ini kan makeup korektif. Kalau korektif biasanya cewek sih. Oke. Bro, waktu lu mulai journey lu itu, lu tipenya otodidak atau lu memang went through different courses, lu ikutin professional courses, atau lu pertama mulainya how did you nyemplungnya tuh gimana sih with keyakinan seperti apa? Gitu? Otodidak. Jadi gue belajar itu pas lagi di studi foto itu. Studi foto itu gue memang apapun gue pelajarin kan. Salah satunya makeup artist. Pas gue ngerasa kok gue tertarik banget dengan ini ya. Nah mulai belajar dari teman makeup artist yang kerja di situ. Gue belajar, udah mulai ngerecokin tuh. Jadi kalau ada orang makeup, boleh nggak gue make upin kayak gitu. Jadi udah kayak gitu. Jadi learning by doing aja gitu. Jadi terus belajar. Jadi gue nggak pernah ngambil course langsung, nggak pernah gitu. Tapi justru diuntungkannya emang semuanya udah skenario Tuhan luar biasa gitu. Belajar nggak pernah sama sekali, cuman emang temen makeup artist banyak. Nah diuntungkannya waktu itu pas mulai main Instagram tuh 2000, gue pertama kali main Instagram tuh 2014. Nah pas 2014 main Instagram itu kan sebenarnya perjalanan karirnya sebagai makeup artist udah lumayan lama kan. Udah 10 tahunan ya. Iya, udah punya inilah ya, udah punya enough experience. Cukup ya. Jadi gua baru main Instagram. Nah pas main Instagram itu kan responnya luar biasa tuh. Pertama kali main Instagram 2014. Nah pas responnya luar biasa main Instagram, banyak mua-mua minta kursus. Dan itu mostly mua-mua senior. Yang pengen kursus tuh bukan mua-mua pemula, ngambil private. Nah dari situ belajar banyak sekali tuh justru jadi ngajar tapi nggak semata-mata ngajar, tapi ngajar dan belajar. Jadi gue ngerasa banyak belajar tuh pada saat ngajar private. Saat itu. Jadi gue gak pernah kursus tapi banyak belajar dari. Dan itu cikal bakalnya Your Academy was born. Betul. Keren. Jadi gue nggak belajar tapi belajar dari mereka. Bro, selama lu jalanin journey lu sebagai seorang profesional di makeup artist, sebelum lu masuk ke entrepreneurship, dunia profesi itu kan ada yang namanya branding, ada yang namanya competition, ada yang namanya unique value. Betul. Pada saat lu dengan otodidak, gimana lu menciptakan itu, bro? Sebenarnya kalau ngomongin branding, gue nggak saat itu ya 2014 waktu memulai main Instagram dia. Sebelum itu nggak kepikiran branding tuh, jadi kayak kerja udah ngeflow aja gitu. Jadi setiap jadi makeup artist ya udah ngeflow aja. Mulai mikirin branding tuh pas sosial media. Pas mulai main sosial media, mulai mikirin branding. Cuman saat itu juga nggak ngerti apa itu branding. Bener-bener nggak ngerti apa itu branding. Cuman jadi 2014 itu gue demand-nya cukup tinggi buat ngajar gitu. Job juga makin rame gitu. Nah permintaan workshop juga tinggi. Permintaan ngajar di skala yang lebih gede gitu. Jadi workshop, seminar gitu banyak nih undangan kayak gitu. Nah mulailah mikir branding. Karena saat itu ada beberapa makeup artist sebelum gue gitu. Yang udah lumayan banyak aktif. Yang sudah lumayan yang banyak yang udah aktif di dunia panggung, yang udah banyak show tuh udah banyak. Nah, masing-masing udah dengan karakternya gitu. Kayak makeup artist ini udah dengan gayanya ini, makeup artist ini udah dengan gayanya ini. Nah saat itu karena gue baru sebenarnya kalau dibilang pemula bukan, cuman nama gue nggak terdengar. Karena kan gue kan lahir bukan dari
lingkungan itu. Lingkungan selebriti. Yes. Nah, rata-rata makeup artist yang naik itu yang lahirnya dari lingkungan selebriti. Iya. Gue dari bridal. Jadi Oke. namanya tidak terdengar gitu. Walaupun gue udah lama nyemplung di situ kan. Nah, karena udah banyak makeup artist yang lebih duluan dikenal dengan gayanya masing-masing, gue mulai mikir branding saat itu. Jadi gue mikirin apa yang bisa gue lakuin untuk membangun branding itu gitu. Jadi gue bikin satu konsep makeup yang memang saat itu belum populer di Indonesia. Gue bikin satu konsep makeup dan itu akhirnya bener-bener nge-boom. Jadi Dan konsep itu apa namanya? I cut crease makeup. Tapi sebenarnya ini konsep makeup lama gitu. Jadi kalau makeup artist lama tuh dulu menyebutnya double line makeup gitu. Gue create dengan sentuhan baru gitulah gitu, dengan sentuhan yang lebih modern lagi gitu. Dan waktu itu bener-bener nge-boom. Nah, nge-boomnya dari situ. Jadi boom, bener-bener nge-boom, makanya itu luar biasa sih responnya. Oke. Bro, dalam proses itu lu sempat kayak banyak konsultasi, ketemu ngobrol sama temen, gue lagi mau bangun branding nih, atau lu bener-bener ikutin intuisi lu aja? Enggak, bener-bener intuisi aja. Gue tuh ya dari dulu sebenarnya kalau dibilang introvert sebenarnya enggak juga kan? Enggak kan? I don't know, menurut you? Menurut you? Menurut I nggak bisa judge you. Tapi enggak ya, kan? Kayaknya dari cara lu ngomong sih kayak lu asik gitu. Kayaknya enggak gitu. Gue sebenarnya kalau dibilang introvert juga enggak. Cuman gue itu enggak punya, boleh dibilang bahkan enggak punya teman. Bener-bener hidup gue tuh ya, gue ada best friend gitu. Jadi bener-bener dua-duaan aja. Gue tuh nggak banyak bersosialisasi dengan orang luar saat itu ya gitu. Jadi nggak konsultasi dengan siapapun, nggak ada mentor, nggak ada konsultasi dengan siapapun juga nggak ada. Jadi bener-bener by intuisi udah. Sebenarnya kayaknya jalan hidup lo itu you just do what you think is right, just do aja gitu. Betul. Kalau salah betul. ya dikoreksi, kalau salah jadi bahkan gue pernah mikir gini, gue ketika pernah ngambil satu keputusan besar saat itu, yang keputusan besar banget lah gitu. Jadi pertama kali gue mutusin buat bangun akademi, gue mikirnya apa coba? Gue nggak pernah belajar bisnis ke siapapun. Gue juga bukan lahir dari keluarga pebisnis, sama sekali nggak ada keluarga pebisnis. Keluarga gue orang kampung gitu. Teman-teman gue juga bukan pebisnis. Gue kepikiran pengen buka usaha. Nah pas bikin buka usaha, doanya aja. Walaupun kalau sekarang sih nggak boleh doa kayak gitu. Tapi yang gue inget waktu itu, kalaupun akhirnya usaha, alhamdulillah kalau usaha ini berhasil. Kalaupun usaha ini nggak berhasil, ya udahlah, gue kembali nol lagi. Toh sebelumnya juga gue nggak punya apa-apa. Gue mikirnya gitu loh. Jadi lu sebenarnya udah mempersiapkan diri, apapun yang terjadi. Kalau gue harus balik ke nol lagi, gue siap. No problem. Ya. Gitu. Itu sebenarnya bukan soal doa, tapi waktu itu mental lu udah siap. I will try, but if I fall, I will rise. Iya. Kan? Jadi bener-bener udah nyiapin baik buruknya udah gue siapin. Oke. Nah dari perjalanan lu itu, karena lu bilang semua itu lu jalanin as it is, ngalir. Udah flow aja. Ada nggak momen-momen dimana anjrit gue salah bidang nih, anjrit berat nih, kayak gue salah bidang, gue harus cari bidang lain nih. Ada nggak momen-momen kayak gitu? Kalau salah bidang enggak, gitu. Tapi kok berat ya? Sebenarnya sih berat bukan manajemennya ya gitu ya. Tapi ternyata tidak semudah itu gitu. Tidak semudah itu yang berhubungan dengan karyawan kadang gitu. Jadi kadang ketika dihadapkan pada masalah yang tadi gue bilang di awal gitu, masalah sebenarnya kecil gitu, tapi kok gue ngerasa berat banget ya gitu saat itu. Jadi kalau misalkan ada suara-suara nggak enak, kayak gitu-gitu tuh kadang karena belum ada experience-nya juga kan. Belum ada experience-nya. Itu masih di awal-awal bener. Belum ada experience. Jadi kalau ya adalah momen-momen drop kayak aduh kok berat ya gitu. Kayak pernah juga kepikiran mau ninggalin tuh pernah kan? Pernah. Gitu kayak aduh udah deh. Nah, itu yang gue mau masuk ke fase itu. Pada saat lu udah merasa kayak udah I'm done, I'm tired. Apa yang membuat lo I will still continue? Gue tuh pas mulai bangun manajemen, gue ngerasa hidup gue itu nggak cuman buat diri gue gitu. Itu yang akhirnya jadi penguat gitu. Gue tuh nggak lagi bukan cuman buat untuk gue gitu. Tapi ada tim, ada orang-orang yang memang bergantung dari manajemen. Itu yang akhirnya jadi aduh nggak tega deh. Itu yang selalu jadi kekuatan.
gitu. Jadi pas lagi aduh udah enggak sanggup ngelihat ngelihat timku kayak berarti lu udah merasa responsible ya, lu udah merasa ini udah purpose nih, ini udah bukan buat gua lagi nih. Iya. Ini udah satu purpose. Pas udah mulai punya tim tuh seperti itu yang dipikirin. Jadi kayak kalau dulu selagi belum ada tim kan ya udah orang hidup sendiri ini gitu. Jadi nggak ada beban. Itu bro. Jadi waktu lu sebagai seorang profesional itu kan jobnya ke lu, ada job ya iya, kalau enggak ya udah. Istilahnya hidup lu santuy aja kan. Sesantuy itu betul. Sesantuy itu kan. Iya betul. Nah pada saat lu memutuskan it's time for me to set up tim, itu lu ada jiper-jipernya nggak? Ada rasa takut nggak? Karena lu belum pernah hiring orang dan sebagainya. Awal-awal tuh nggak. Jadi pertama gue bangun manajemen itu karyawan 17 orang. Pertama, gue belum pernah punya manajemen, belum pernah ngelola manajemen. Gue bener-bener itu masih zero banget gitu. Gue langsung hajar karyawan 17 orang loh. Itu agak wow sih. 17 orang gitu. Dengan santuinya lagi. Dengan santuy. Gue mikirnya kalau misalkan ini Tuhan izinkan ini pasti akan growing gitu ya. Tapi kalau memang akhirnya nggak works, I will start from zero. Ya udah, gue balik lagi ke nol. Toh sebelumnya juga gue hidup dengan segala kekurangan biasa aja. Gue mikirin saat itu gitu. Oke. Itu mental yang keren sebenarnya. Bukan mental antara keren dan gila gitu ya. Gitu, tapi alhamdulillah sih. Oke, dari semua tampilan, dari semua style makeup yang lo ciptain, mana yang paling menonjol dan menjadi favorit lo? Dari semua part makeup gitu ya, semuanya sih gue suka gitu. Cuman kalau bagi audiens kali ya, saat itu yang paling menonjol di awal-awal gue bangun branding ya, itu Alis. Alis itu bener-bener trending banget lah alisnya Arman Amanu saat itu ya. 2014 2015 itu bener-bener trending banget alisnya Arman Amanu itu. Alis sama Mata saat itu gitu. Itulah yang akhirnya gedein nama Arman Amanu, Alis dan Mata. Seorang Arman Armano ini termasuk orang yang pencipta tren atau pendobrak atau pendobrak aturan. Karena gini kan ada orang yang I break the rules of makeup artist because I am innovator. Oke. Atau I am the creator. Oh, you are the tipe creator. Ya. Oke. And lu bisa tahu dari mana kalau lu itu pada saat itu lu itu punya jiwa creation? Karena gue tuh dalam hal apapun ya, pengennya sebisa mungkin meng-create sesuatu yang belum ada. Gitu. Sebenarnya dalam hal apapun, misalkan kayak waktu itu ya, kayak misalkan gue ngelihat gaya alis orang kayak gitu kayaknya apa yang bisa jadi pembeda gitu, gue nggak mau kayak mereka gitu. Kira-kira kayak gitulah. Oke, jadi you always want to be different. Nggak selalu. Oke. Tapi kadang-kadang seperti itu. Oke. Nggak selalu tapi. Pengalaman lo sharing dong pengalaman lo handling other makeup artists under your management. How difficult and how easy it is. Kan soalnya ini berhubungan sama idealisme ya. Art itu kan sifatnya bukan logika, sifatnya itu feel. Kalau untuk tim makeupnya ya, tim makeup nggak ada kesulitan sih, mereka ngikutin apa yang gue mau, gitu. Jadi semua berjalan dengan baik. Kalau untuk konsep makeup ya, teknik makeup ya, nggak ada kesulitan. Jadi you are blessed with the aura of leadership lah ya. Oh. Itu blessing namanya. Keren. Dan ini cukup sering terjadi. Kayaknya semua makeup artist sering banget ngalamin kondisi ini. Apalagi makeup artist yang masih di level tertentu. Jadi kayaknya gue udah pengen stop ngejob. Karena memang udah banget, over banget. Wah, itu beda banget. Profesi yang belum dilihat, kayak cuma profesi pelengkap gitulah di mata masyarakat tuh, kayak ya profesi yang nggak dilirik gitu.